Kadang ada beberapa kondisi di mana apabila kita terkena suatu penyakit, itu bisa mengakibatkan keguguran atau bahkan cacat berat pada si anak. Halo Sobat Soulmate, apa kabar semuanya? Kembali dengan saya Dr. Ardika, sudah lama tidak berjumpa. Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kali ini saya akan membahas perihal vaksin pranikah sebagai salah satu seri tentang konseling dan juga vaksin pranikah. Nah, mungkin Sobat Soulmate ada yang dalam waktu dekat ini ingin menikah atau mungkin sedang merencanakan pernikahan. Kita tahu bahwa sebenarnya dalam merencanakan pernikahan itu sendiri banyak hal yang kita kerjakan. Mulai dari mencari venue, vendor, bahkan hingga mengurus undangan dan persiapan lainnya. Nah, namun yang kita harus ketahui Sobat Soulmate adalah bahwa selain perihal teknis hari pernikahan kita juga harus memperhatikan masalah kesehatan kita. Oleh sebab itu, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas perihal vaksin pranikah. Mengenai mengapa pentingnya vaksin itu dilakukan sebelum kita menikah. Nah, vaksin pranikah itu Sobat Soulmate sebenarnya bisa dikenal juga dengan istilah vaksinasi prakehamilan. Apa itu vaksinasi prakehamilan? Nah, kalau kita bayangkan Sobat Soulmate bahwa sebenarnya impian dari setiap dari kita adalah kita apabila memiliki keturunan adalah memiliki keturunan yang memang sehat, bertumbuh dengan baik, dan kedepannya juga cerah dan tidak memiliki masalah apapun. Untuk itu, selama proses kehamilan 9 bulan yang dijalani itu harus berlangsung dengan baik dan sehat. Namun, kadang ada beberapa kondisi di mana apabila kita terkena suatu penyakit, itu bisa mengakibatkan keguguran atau bahkan cacat berat pada si anak. Nah, disinilah peran vaksinasi itu dilakukan. Jadi dengan vaksinasi, kita berharap supaya penyakit-penyakit yang memang bisa menular itu diminimalisir. Sehingga nanti pada kedepannya, anak itu yang kita kandung bisa berjalan dengan baik, tumbuh dengan baik juga. Nah, sebagai contohnya Sobat Soulmate, penyakit yang bernama rubella itu apabila kita terkena pada saat kita sedang mengandung, maka akan berpotensi itu menyebabkan keguguran dan juga cacat berat pada anak yang kita kandung. Nah, dari sebab itu ada beberapa juga penyakit lain yang sebisa mungkin kita lakukan vaksinasinya. Minimal ada 5 vaksinasi yang perlu kita kerjakan atau perlu diberikan sebelum hamil, yaitu meliputi yang pertama vaksin DPT yang meliputi penyakit difteri, pertusis, dan juga tetanus. Yang kedua adalah vaksin HPV atau Human Papilloma Virus. Yang ketiga vaksinasi untuk MMR. Keempat vaksin cacar air. Dan yang kelima adalah vaksin hepatitis B. Nah, yang perlu Sobat Soulmate ketahui adalah bahwa pemberian vaksin-vaksin tersebut ini tidak hanya diberikan sekali, melainkan ada yang perlu diberikan hingga beberapa kali. Oleh sebab itu, waktu pemberiannya pun disarankan tidak terlalu mepet dengan waktu mulai hamil. Nah, kalau dari tim kami sendiri menyarankan agar vaksinasi ini dilakukan sekitar minimal 7-8 bulan sebelum hari pernikahan dilakukan. Nah, oleh sebab itu kita perlu ketahui ya jadwalnya Sobat Soulmate. Nah, terakhir yang Sobat Soulmate juga perlu ketahui adalah bahwa melakukannya vaksin pranikah ini tidak menjamin 100% bahwa anak yang dikandung nanti akan tanpa cacat atau pasti akan berlangsung dengan baik. Tetapi dari sini kita berharap kita bisa meminimalisir faktor dari infeksinya itu. Nah, selain daripada penyakit-penyakit infeksi, kita juga harus mengetahui bahwa ada yang namanya penyakit akibat kelainan darah, akibat memang ada faktor genetik, seperti Down syndrome, dan juga Klinefelter, lain sebagainya. Oleh sebab itu, Sobat Soulmate perlu juga melakukan konseling pranikah selain daripada vaksinasi pranikah tersebut. Oke Sobat Soulmate, sampai sini saja video pada kali ini. Semoga video kali ini bisa memberikan wawasan kepada kita semua akan pentingnya melakukan vaksinasi pranikah dan juga konseling pranikah. Oleh sebab itu, apabila ada pertanyaan, boleh juga tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa Sobat Soulmate.